bahwa ini adalah suatu civic courage gitu dari kalangan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi yang kendati memang harus diakui memiliki akar traumatis begitu ya terhadap kekerasan militer di zaman Orde Baru yang TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada informasi terbaru buat kalian nih. Kita coba berpikir sedikit bagaimana sebenarnya revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 ini, apa sih salahnya, dan kenapa harus ditolak, dan kenapa juga harus dilakukan. Ini sebenarnya kalau menurut saya bukan soal ini traumatik terhadap masa-masa di mana TNI begitu ganas dan lain-lain sebagainya seperti yang diceritakan oleh orang-orang, karena saya tidak pernah merasakan sendiri. Kalau misalnya TNI itu yang jadi traumatik, wajar. Tapi alasan pemerintah yaitu soal bagaimana menjaga demokrasi, kemudian ini harus direvisi. Yang masyarakat juga bilang ini adalah untuk menjaga demokrasi. Makanya kemudian ini tidak boleh diganti karena nanti ada dua fungsi tugas dari TNI itu sendiri. Ini kayaknya sama-sama ingin menjaga demokrasi. Hanya saja ini caranya mungkin yang salah. Pemerintah pengennya yang seperti ini, sementara rakyat juga sebagian pengennya seperti ini. Sebagian entah itu dibayar atau enggak, tapi pengen juga mendukung revisi UU TNI ini. Termasuk ya banyaklah mungkin yang dapat jatah dan lain sebagainya. Ketakutan ini saya kira dibilang berlebihan, mungkin berlebihan, tapi Indonesia atau pemerintah melakukan revisi undang-undang TNI juga ini agak ngawur. Kenapa saya bilang seperti itu? Keduanya ini ya kita jangan terlalu traumatik, barangkali pemerintah punya ini ya, karena yang punya solusi tersendiri terhadap ini. Terus yang kemudian adalah pemerintah kenapa ini dirubah untuk menjaga demokrasi. Tapi kalau rakyat tidak mau, kenapa ini dirubah gitu loh. Seharusnya kita ada ya marilah ngomong kalau kita mau baik, karena sesuatu yang baik jika tidak diterima dengan baik itu tidak akan berarti apa-apa. Sama dengan hal ini, hanya ada kekacauan yang bisa saya kira memecah belah masyarakat bangsa Indonesia. Kalau alasannya adalah untuk menjaga demokrasi, sampai saat ini demokrasi masih baik-baik saja, tergantung bagaimana para pemerintah aja sih yang berbuat baik-baik atau enggak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Karena tugas dari TNI yaitu tentara negara Indonesia. Tentara berarti keamanan negara. Tidak harus jadi ini ya kalau mau menjaga demokrasi. Tidak harus jadi menteri ini, tidak harus jadi itu, ini Kak. Menjaga demokrasi dari bawah juga dari akar bisa. Ini loh. Ya. Mari kita semua buka mata terhadap situasi seperti ini. Tapi ini nasi sudah menjadi bubur. Saya bilang lagi nasi sudah menjadi bubur. Jadi percuma kita ngomong sebenarnya saat ini karena revisinya itu sudah ditetapkan. Tapi paling tidak ada beberapa orang mungkin harus tahu sih apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang jadi maksud dari pemerintah. Jadi dua-duanya ini sama-sama saling mengerti, saling tahu itu apa maksud dari semua ini. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Pembahasan revisi Undang-Undang TNI akhirnya memasuki babak akhir. DPR dan pemerintah mencapai kata sepakat dan DPR dan pemerintah seakan tak bergeming di tengah kritikan publik dan sejumlah catatan bahwa penolakan terhadap sejumlah pasal dalam revisi ini seakan hanya berlalu lalang.
Kekhawatiran publik yang menilai revisi ini bakal menghidupkan kembali dwi fungsi TNI, apakah hanya sebatas kicauan semata? Sebuah hotel mewah. Pembahasan RUU ini juga dianggap mengabaikan partisipasi publik yang menjadi salah satu prasyarat pembentukan undang-undang. Padahal dari awal gitu ya tidak pernah ada ruang perlibatan partisipasi masyarakat secara bermakna untuk proses pembahasan RUU TNI. Yang kedua, kami juga menyoroti proses yang sangat cepat gitu ya. Terdapat pasal-pasal yang akan mengembalikan militerisme atau dwi fungsi TNI di Indonesia. TNI dilatih, dididik, dan disiapkan untuk perang, bukan untuk fungsi non-pertahanan seperti duduk di jabatan sipil. Nah, nanti begitu undang-undangnya disahkan, maka yang akan menjadi penjuru bagi organisasi TNI untuk melaksanakan undang-undang itu adalah bintang 2. Yang posisinya asisten personalia baik di Mabes TNI maupun Mabes Angkatan. Ya, karena itu saya menyebutnya ini revisi teknokratik, bukan revisi yang terkait dengan perubahan ancaman, perubahan karakter perang, perubahan teknologi, perubahan geopolitik yang membuat doktrin berubah. Oke, Kan yang demokratik begitu. Jadi seharusnya protes dari kalangan civil society itu dari awal memang ditanggapi dengan satu pengertian bahwa ini adalah suatu civic courage gitu dari kalangan masyarakat sipil untuk mempertahankan demokrasi yang kendati memang harus diakui memiliki akar traumatis begitu ya terhadap kekerasan militer di zaman Orde Baru yang kemudian dilembagakan dalam difungsi ABRI. Namun ini sejenis trauma yang sehat gitu karena dia berfungsi untuk memelihara demokrasi begitu. Barangkali kalau kita bisa merujuk kepada satu pendapat dari seorang filsuf yang namanya Judith Sklar begitu, dia menunjukkan bahwa di Indonesia ini ide untuk memelihara kebebasan itu sebetulnya punya akar historis gitu, bukan sesuatu yang semata-mata dipetik dari langit begitu. Jadi dalam konteks konstruksi ini harusnya sedari awal misalnya ini memang dianggap sebagai suatu upaya perbedaan pendapat di dalam konteks memelihara tataran demokratik itu. Jadi jangan dilihat sebagai suatu Oke, itulah apa yang saya maksudkan. Jadi kita sudah mendengarkan semua ya dari beberapa pihak, terutama ini khususnya yang mewakili apa yang disampaikan pemerintah, yang diinginkan pemerintah, dan juga mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi pada dasarnya dua-duanya ini pengen untuk menjaga demokrasi. Selain itu masyarakat juga traumatik terhadap yang dialami, bangsa ini traumatik terhadap yang dialami di masa lalu. Ya, barangkali seperti itu. Tapi mari kita juga lihat perjuangan para mahasiswa ya dalam rangka untuk mempertahankan agar revisi ini tidak direvisi lah. Undang-undang TNI ini tidak direvisi. Ini sangat ya memilukan sih aparat yang seperti itu. Baik pemirsa, kalian sudah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang terjadi. Tinggal saat ini kalian tinggal nilai sendiri, tinggal bagaimana mempersiapkan diri untuk menjaga demokrasi ini tetap utuh seutuh-utuhnya untuk Indonesia ke depan lebih baik dan lebih nyaman. Jadi saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.